Bab 44. Temu kangen di hotel. Situasi di pantai semakin menggelisahkan hati keluarga Canari yang sebelumnya sedang bersenang-senang menikmati hari liburnya. Dikarenakan Canari masih belum juga ada kabar, sampai berbagai ide mereka munculkan sebagai bentuk usaha pencarian Canari. Berulang kali Velty dan yang lainnya menelpon Canari namun masih tetap saja tidak dijawab oleh Canari. Velty, coba kamu telpon ayahmu dulu, siapa tahu mereka sudah pulang duluan. Perintah sang ibu kepada Velty. Walaupun pada kenyataannya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Namun Velty tetap mengikuti perintah sang ibu dan menelpon ayahnya. Halo Pak, Canari sudah pulang ya? Tanya Velty terdengar sedikit gelisah yang berusaha agar Pak Aguso tidak terlalu khawatir. Belum. Emangnya dia kemana? Jangan-jangan. Velty langsung memotong pembicaraan ayahnya. Demi menghindari kecemasan terhadap ayahnya, tidak Pak. Mungkin dia lagi jalan-jalan di sana, paling lagi mesan kopi tuh di warung dekat pantai ini. Sebelumnya, Bastian telah menelpon ayah mertuanya bahwa di tempat mereka berlibur saat ini sedang hebohnya orang-orang jahat yang sedang mengincar wanita-wanita cantik dan yang masih terlihat ABG. Preman-preman yang berkeliaran untuk melakukan perampokan kepada orang-orang asing. Dan hal ini diketahui Bastian dari media sosial. Walaupun hal itu tidak terlalu dipercayai sebelumnya oleh Pak Aguso dari menantu yang paling ia benci itu. Beberapa jam setelah Bastian menghubungi ayah mertuanya, ia langsung mengambil sikap untuk terbang lewat pesawat ke tempat liburan istrinya. Penerbangan yang ditempuh Bastian ke negara tempat mereka berlibur, kurang lebih 5 jam perjalanan. Dan sesampainya di bandara, Bastian langsung menelpon istrinya. "Kamu di mana?" tanya Bastian saat diangkat teleponnya oleh istrinya. "Lagi di pantai Mas. Lagi menikmati sunset dan orang-orang yang sedang bermesraan dengan pasangannya," jawab Canari yang sedang merindukan kehadiran suaminya saat itu. "Yang lain pada kemana?" tanya Bastian saat melihat istrinya hanya sendirian duduk di tepi pantai itu sedang menikmati sebuah air kelapa muda. "Itu tuh di sana. Tadi aku langsung ke sini pas abis dari toilet. Abis membosankan kalau di situ terus, hanya melihat Kak Velty yang menikmati liburannya bersama suaminya. Apalagi berada di tengah-tengah ibu dan kerabat itu, omongannya itu-itu saja yang dibahas." Jawab Canari terdengar kesal karena ia hanya menikmati liburannya tanpa ada keromantisannya gitu. "Terus kamu udah pamit sama ibu?" "Belum lah. Mending aku di situ aja kalau harus pamit sama ibu," jawab Canari yang sudah bisa menyimpulkan pasti sang ibu tidak akan izinkan putrinya jalan-jalan di pinggir pantai. "Lihat nih, aku kayak bule kan?" tanya Canari sambil menjauhkan ponsel di hadapannya agar tubuhnya kelihatan sama suaminya. "Dasar istri mes asteris M. Lihat tuh celanamu. Terlihat jelas bentuk P asteris 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 asterismu." Sentak Bastian saat melihat istrinya yang sedang memamerkan pakaian mininya yang sebelumnya ia belanjakan dari Indonesia. Masih parah pun bule-bule itu Mas, cuma pakai B asteris sama C asteris aja. Canari malah ngeledekin suaminya. "Aku lagi di sini loh." Perkataan Bastian yang berhasil membuat istrinya kaget, namun tidak percaya. "Mending Mas bersenang-senang aja tuh sama berkas-berkas Mas yang di kantor," ucap Canari yang membuatnya semakin kesal melihat orang-orang yang sedang bermesraan dengan pasangan mereka.
Ini anak gak percaya banget. Beneran loh, aku udah di sini. Aku gak percaya mas. Jawab Canari semakin tidak percaya. Kalau beneran nanti aku udah ada di sini. Kamu mau kalau ketemu langsung melepaskan rindu? Basten menantang istrinya yang masih belum percaya. Iya. Di sini pun nanti. Aku siap menghadapi serangan Mas Canari menantang sebaliknya. Tidak terasa waktu nelpon mereka. Basten kini sudah sampai di depan pintu masuk ke pantai itu. Aku lagi di depan. Kamu cepetan ke sini. Suruh Basten. Gak. Aku gak percaya. Lagi-lagi Canari tidak percaya. Okelah kalau gak percaya. Aku balik lagi ke Indonesia ya. Sentak Basten untuk memancing reaksi istrinya. Oke. Kalau Mas gak ada di depan nanti, aku akan mencarikan pengganti Mas orang bule yang berotot ya. Tantang Canari lagi kepada suaminya. Oke. Kalau beneran nanti aku udah di sini, kamu langsung mengabulkan apa yang kuminta dan kamu harus berada di posisi atas nanti. Basten kembali menantang istrinya. Siap. Jawab Canari singkat sambil mematikan teleponnya, dan langsung berdiri menuju pintu masuk di pantai itu. Tidak terasa dalam perjalanan, walaupun hanya beberapa menit, Canari sudah sampai di depan pintu, dan saat itu dia langsung terlihat kesal, karena orang yang sangat ia rindukan tidak ada di situ. Berlalu sekitar kurang lebih 10 menit. Dengan wajah yang sangat terlihat kesal, ia kembali menelpon suaminya. Kamu di mana mas? Aku udah di sini. Perkataan Canari terdengar kesal. Masa aku lagi di depan kok, jawab Basten yang membuat istrinya sibuk melihat ke arah kiri dan kanannya. Mas jangan bohong. Aku sendirian aja di sini loh mas. Wajah Canari mulai ketakutan. Namun tidak menunggu beberapa menit setelah itu, sebuah pelukan yang mengejutkan dirinya menempel di tubuhnya, dan tanpa basa-basi Canari langsung memastikan aroma tubuh itu yang sangat ia rindukan. Mas. Jawab Canari langsung merespon pelukan hangat itu dari suaminya. Mas. Aku kangen. Sama sayang, aku juga kangen. Jawab Basten yang sudah hampir sepekan mereka tidak jumpa. Ayo sayang. Basten langsung mengajak istrinya yang belum diketahui oleh Canari entah kemana. Ayo. Jawab Canari singkat saja, karena sedang dikuasai oleh kerinduannya. Ayo kemana? Tanya Basten. Kemana aja mas, pokoknya ayo. Keduanya pun langsung mencari hotel terdekat di situ, dan singkat cerita akhirnya mereka menyempatkan diri untuk berdrama romantis di dalam kamar hotel tersebut, hingga seruan desa Asteris Canari tidak bisa lagi terkontrol, serayanya terdengar di kamar sebelah. Dengan penuh gairah, Canari beberapa kali meraih pedang suaminya untuk pikul Asteris M. Dan begitu juga sebaliknya Basten tidak kalah saing dengan serangan istrinya. Lanjut. Beberapa jam yang lalu aku ditelepon suaminya. Jawab Pak Aguso sambil menceritakan lewat telepon apa yang telah diberitahukan sebelumnya tadi oleh Basten kepadanya. Hingga mau tidak mau setelah mendengarkan apa yang ditanyakan Velty, Pak Aguso akhirnya ikut gelisah dan khawatir terhadap putri bungsunya. Telepon berakhir begitu saja dengan rasa kegelisahan yang semakin mendalam karena Canari yang belum juga ada tanda-tanda keberadaannya. Coba kamu hubungi terus, di mana tuh anak? Lagi-lagi Ibu Shirley mendesak putri sulungnya. Beberapa kali panggilan keluar dari ponsel Velty,
Namun Canari tetap saja tidak menjawab telepon itu, hingga pada akhirnya Canari menjawab telepon sang kakak. "Ganggu acara romantis aja nih anak," bisik Canari sebelum menjawab telepon dari kakaknya. Iya, apa kak?" jawab Canari terdengar santai yang masih menikmati temu kangennya di atas teris es ranjang bersama suaminya. "Kamu di mana?" Velty langsung menyambar adiknya dengan pertanyaan yang penuh kekhawatiran. "Aku diculik," jawab Canari langsung mematikan teleponnya. Basten yang melihat tindakan istrinya, yang masih berada di posisi atas teris es langsung menyambar istrinya dengan pertanyaan, "Loh, kenapa dimatikan? Pasti pada gelisah tuh semuanya. Kamu juga ngomongnya aneh, aku diculik. Pasti pada bingung tuh semuanya," sentak Basten yang sudah bisa menyimpulkan bagaimana ekspresi wajah para mertua dan yang lainnya saat ini. "Biarin aja mas. Nanti kita cari alasan yang paling tepat. Yang penting ini dulu yang utama," jawab Canari yang terus-menerus menikmati kesempatan terindah itu. Di sisi lain, benar sesuai apa yang disimpulkan Basten, semuanya semakin gelisah dengan perkataan Canari saat menjawab dengan singkat telepon dari kakaknya. Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa supportnya ya kak.